warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Samsul Arifin, mahasiswa Teknik Informatika semester 4 ya dari Universitas Putra Indonesia. Nah, di sini pada kesempatan kali ini saya akan coba sedikit menjelaskan tentang perancangan sistem e-voting presidensi. Nah, latar belakang kenapa saya membuat perancangan sistem ini karena beberapa hari ke belakang itu di UNPI telah dilaksanakan pemilihan ya untuk presiden mahasiswa UNPI. Dari sana saya terpikirkan untuk membuat perancangan sistem ini untuk memenuhi salah satu tugas yang diberikan kepada saya untuk mata kuliah desain dan implementasi dari dosen namanya Pak Agi Nugraha ya. Nah, di sini langsung saja ya. Yang pertama, perancangan sistem e-voting placement UNPI ini itu menggunakan use case diagram. Nah, ini use case diagram itu mempunyai definisi, fungsi, dan komponen utamanya. Di sini definisinya adalah use case diagram adalah proses penggambaran yang dilakukan untuk menunjukkan hubungan antara pengguna dengan sistem yang dirancang. Nah, hasil dari representasi dari skema tersebut itu kemudian dibuat secara sederhana dan bertujuan untuk memudahkan user dalam membaca informasi yang diberikan. Setelah itu, fungsi dari use case diagram ini itu yang pertama itu mampu untuk memperkenalkan fase awal setiap kegiatan proses dalam sistem yang dikembangkan. Fungsi yang keduanya itu sebagai penggambaran urutan proses bisnis secara lebih jelas dan transparan untuk mencegah terjadinya kesalahan pada sistem yang akan Nah, selain itu, use case sendiri mempunyai komponen utama ya. Yang pertama itu ada aktor, kemudian ada sistem, kemudian ada yang ketiga use case. Nah, aktor di sini itu merupakan setiap hal di luar sistem yang menggunakan komponen sistem untuk melakukan sesuatu. Kemudian sistem. Nah, sistem sendiri ini merupakan atau menyatakan batasan dari sistem di dalam relasi yang dilakukan dengan aktor yang menggunakannya. Di aktor itu di luar dari sistem ya. Untuk lebih jelasnya nanti kita lihat di slide berikutnya. Nah, yang ketiga komponen utamanya itu ada use case. Nah, ini merupakan gambaran umum dari fungsional sebuah sistem. Selanjutnya di sini, nah ini merupakan gambaran ya dari use case diagram sistem e-voting Prisma UNPI. Nah, di sini ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada mahasiswa, kemudian di sini admin, dan keduanya ini menggunakan atau merepresentasikan seperti bentuk seseorang tubuh gitu kan. Nah, ini merupakan ini disebutnya aktor. Mahasiswa ini disebut aktor dan admin ini juga disebut aktor. Jadi kan tadi disebutkan kalau aktor itu di luar dari sistem. Nah, sistem sendiri itu merupakan ini nih. Nah, yang bagian kotak ini itu merupakan sistem ya. Perumpamaan dari sebuah sistem. Nah, use case sendiri itu terdiri dari beberapa fungsi yang terdapat dalam sebuah sistem. Nah, di sini itu si aktor mahasiswa itu mempunyai dua akses ya. Yang tiga lah sama login gitu kan. Yang pertama di sini dia bisa mengakses menu register. Kemudian setelah dia register dia akan diarahkan ke menu login. Setelah login dia akan diarahkan ke menu pemilihan. Jadi si aktor mahasiswa ini mempunyai tiga akses ya. Jadi jelas di sini arahnya, tujuannya gitu kan. Mahasiswa pertama dia register, kemudian dia login, setelah login dia ke pemilihan. Nah, kenapa di sini garisnya beda ya? Dua, karena si akses pemilihan dan register ini merupakan bagian dari login. Jadi ketiganya saling terhubung gitu. Ketika si mahasiswa itu ingin pemilihan, dia diharuskan terlebih dahulu mengakses register, kemudian login dan melakukan pemilihan. Jadi pemilihan ini tidak bisa dilakukan ketika mahasiswa tidak register dan tidak login gitu. Nah, yang kedua akses dari aktor admin. Di sini dia mempunyai tiga akses ya. Ada kelola data, kemudian kelola pemilihan, dan kelola hasil pemilihan. Nah, di sini sama ya seperti tadi. Ketiga menu akses ini
bisa didapatkan oleh si admin ketika dia berhasil login. Jadi sebuah di sini ya, kedua aktor ini bisa mengakses menunya sendiri ketika dia berhasil login. Jadi si login ini sebagai main utamanya gitu kan. Oke, selanjutnya nah setelah tadi pertama itu ada use case diagram, perancangan sistem ini juga menggunakan activity diagram. Nah, activity diagram ini definisinya itu adalah atau merupakan bentuk visual dari alur kerja yang berisi aktivitas dan tindakan yang juga dapat berisi pilihan atau pengolahan. Dalam Unified Modeling Language atau UML, diagram aktivitas dibuat untuk menjelaskan aktivitas komputer maupun alur aktivitas dalam organisasi. Selain itu, diagram aktivitas menggambarkan alur kontrol secara garis besar. Yang ketiga di sini, maaf ya berisik. Nah, di sini activity diagram itu juga mempunyai 3 fungsi ya. Yang pertama itu untuk memperlihatkan urutan aktivitas proses pada sistem, membantu memahami proses secara keseluruhan. Yang kedua, activity diagram dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa use case. Yang ketiga itu untuk menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat. Nah, di sini saya membuat activity diagram sistem voting perspektif. Di sini activity diagram ketika mahasiswa registrasi dan melakukan voting pemilihan. Nah, di sini ada 3 bagian ya. Di sini ada pemilih. Pemilih ini maksudnya mahasiswa. Kemudian di sini ada sistem dan ada database. Pertama, di sini alurnya jelas ya. Si mahasiswa itu masuk halaman register. Kemudian setelah register di sistem akan menampilkan halaman register. Kemudian akan dikembalikan lagi ke pemilih atau mahasiswa untuk memasukkan NIM, jurusan, dan password. Nah, di sini setelah mahasiswa melakukan atau memasukkan perintah ini, itu akan diarahkan ke sistem dan sistem akan mengecek apakah datanya valid atau tidak. Nah, apabila datanya valid, sistem akan langsung menyimpan hasil registrasi dan menyimpannya ke dalam database. Nah, ketika datanya tidak valid itu sistem akan membalikan atau kembali ke menu halaman register gitu. Nah, setelah tadi si sistem berhasil menyimpan hasil registrasi, kemudian sistem akan langsung menampilkan halaman kandidat atau halaman pemilihan gitu kan. Nah, halaman kandidat ini didapat dari database yang telah ada gitu kan, dibuat. Nah, dari sini itu sistem akan menampilkan ke mahasiswa atau pemilih untuk melakukan votingnya. Dari voting ini kemudian akan kembali lagi ke sistem. Nah, sistem juga akan kembali mengecek apakah datanya valid atau tidak. Misalkan ada kesalahan dalam proses pemilihannya, nah sistem akan melakukan atau kembali ke melakukan voting gitu kan, menampilkan halaman voting kembali. Nah, apabila datanya valid itu sistem akan langsung menyimpan hasil voting dan kemudian menyimpannya ke database. Nah, setelah di sini prosesnya selesai ya, kembali ke bagian pemilih atau mahasiswa untuk logout gitu kan. Nah, di sini untuk yang kedua activity diagram sistem voting press P ini untuk bagian admin. Di sini kan kalau tadi ada sama ya 3 bagian, di sini untuk bagian admin. Di sini admin pertama itu masuk halaman login ya, seperti tadi. Kemudian dia akan masuk ke sistem dan sistem akan mengecek apakah datanya valid atau tidak. Kalau tidak valid, dia akan kembali lagi menampilkan halaman untuk login. Kalau valid, sistem akan menampilkan halaman admin. Nah, sistem akan memanggil ya atau menampilkan halaman admin, kemudian menampilkannya. Nah, di sini tadi kan terdapat 3 menu ya. Di sini admin itu bisa melihat hasil voting, kemudian CRUD. CRUD ini merupakan perintah-perintah yang dapat dilakukan oleh admin. Misalnya seperti dia menambahkan atau mengupdate dan juga mendelete sebuah data gitu. Nah, data-data ini itu diambil dari database yang telah dibuat sebelumnya. Nah, di sini sistem juga akan mencek validasinya.
ketika datanya misalkan di sini admin merubah data kandidat. Nah, sistem akan mengecek memvalidasi gitu kan, ketika misalkan datanya tidak valid, maka akan muncul pesan error, pesan tidak berhasil gitu kan. Nah, ketika datanya valid, itu dia akan sistem langsung akan mencatat perubahan dan si admin langsung keluar. Oke, selanjutnya, nah di sini tadi pertama ada use case diagram, kemudian activity diagram, yang ketiga di sini ada sequence diagram. Nah, di sini sequence diagram sendiri itu sebagai untuk menjelaskan interaksi objek dan menunjukkan atau memberi tanda atau petunjuk komunikasi di antara objek tersebut. Digunakan untuk menjelaskan perilaku pada sebuah skenario dan menggambarkan bagaimana entitas dan sistem berinteraksi, termasuk pesan yang dipakai saat di sini tujuan dari sequence diagram sendiri itu yang pertama untuk menghubungkan requirement kepada tim teknis, karena diagram ini dapat lebih mudah untuk dielaborasi menjadi mobile design. Kedua, tujuannya untuk menganalisa, mendesain, dan memfokuskan pada identifikasi sebuah metode yang digunakan sistem. Tiga, sequence diagram ini dipakai untuk menjelaskan dan memodelkan use case. Yang keempat itu yang terakhir, tujuannya itu untuk berfungsi untuk memodelkan logika dari service. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada, nah di sini ya, ini merupakan contoh sequence diagram atau sequence diagram sistem Everything Press P bagian ya, sequence diagram mahasiswa gitu. Nah, di sini ini kan tadi ada disebut juga aktor ya. Nah, ini merupakan apa ya disebutnya, bagian-bagian ya, ketika bagian dari proses gitu kan. Nah, di sini ketika pertama itu di sini jelas ya, eh, ketika mahasiswa ini dia pertama itu harus mengisi form register seperti tadi ya. Nah, dari register ini dia akan diarahkan masuk ke halaman login. Nah, di login ini dia diminta untuk memasukkan NIM dan password. Nah, dari sini sistem atau akan melakukan validasi seperti tadi ya. Dimana kalau misalkan datanya tidak valid atau ada kesalahan dalam pengisian NIM dan password itu, maka di sini arahnya akan kembali ya ke menu login. Ketika datanya berhasil atau valid, maka dia akan mengarahkan ke langsung melakukan voting. Nah, dari sini mahasiswa itu bisa langsung ke logout. Nah, selanjutnya sequence diagram untuk admin ya. Jadi kan mahasiswa sekarang admin nih. Nah, di sini ada bagian login. Admin itu punya bagian untuk login, dashboard, kelola data, dan data. Untuk ininya mohon maaf ya, saya lupa ini tuh disebut ya. Di sini pertama itu ada admin. Kita langsung saja ya ke sedikit penjelasannya. Ini admin itu pertama, oh iya di sini maaf ya, saya belum memasukkan urutan angka ya. Kalau sebelumnya kan ada angkanya gitu kan. Ya, jadi urutannya jelas ya. Kalau di sini saya lupa untuk memasukkannya. Nah, di sini saya coba sedikit jelaskan aja. Pertama di sini si admin login ya. Seperti tadi mengisi username dan password, kemudian ada validasi data. Datanya tidak valid, maka dia akan kembali ke menu login. Sementara ketika datanya valid, dia akan langsung ke menu dashboard. Nah, di menu dashboard ini si admin itu bisa ke tadi ya, menambahkan data, kemudian edit data, hapus data gitu kan. Nah, di sini itu dilakukan validasi juga ketika datanya itu sesuai atau tidak. Ketika sesuai itu maka akan tersimpan di sistem, ketika tidak akan mengulang kembali ke menu dashboard gitu. Kurang lebih sama ya prosesnya. Nah, setelah misalkan admin berhasil melakukan update data atau misalkan tambah data, itu dia bisa langsung logout juga. Nah, selanjutnya lah eh, apa ya, sistem perancangan e-voting Pressmon P ini
saya itu menggunakan yang terakhir menggunakan kelas diagram ya. Nah, kelas diagram ini sendiri itu merupakan salah satu jenis diagram berbentuk struktur pada model UML. Diagram ini menggambarkan struktur, atribut, kelas, hubungan, dan metode dengan sangat jelas dari setiap objeknya. Nah, diagram kelas ini memberikan data berupa hubungan apa yang terjadi di antara kelas-kelas, bukan menjelaskan kejadiannya. Fungsinya, pertama, itu untuk meningkatkan pemahaman mengenai gambaran umum atau suatu skema dari program yang dibuat. Kedua, itu untuk menunjukkan sebuah sistem dengan sangat jelas. Yang ketiga, memberikan gambaran umum tentang pemodelan data untuk sistem informasi, baik yang sederhana maupun yang kompleks. Terakhir, komponen penyusun itu ada komponen atas berisi kelas dan atribut, kemudian komponen tengah terdiri dari nama kelas, kemudian komponen bawah menggambarkan bagaimana kelas berinteraksi dengan data-data. Nah, nanti kita lihat di slide berikutnya ya untuk lebih jelasnya. Nah, ini kelas diagram sistem epoting Prisma. Di sini ada beberapa tabel ya. Yang pertama itu ada mahasiswa, min, kemudian data voting, data kandidat, data pemilih, voting, dan nah, tadi kan disebutkan bahwa komponen utama itu ada 3. Nah, ini nih yang disebut kelas ya, atau bagian atas, ini bagian tengah, dan ini bagian bawah. Ini disebut class name, property, dan ini fungsi ya. Oke, di sini pertama kita bisa lihat ya, mungkin kalian akan atau pusing ya melihatnya. Kita akan kan di sini ada tabel login ya, di mana itu berisi username sama password. Nah, untuk tanda kurung ini sebenarnya kalian bisa menggunakan untuk lebih detail ya ke data yang nah di sini relasi dari login ini itu mengarah atau mengarah ya ke bukan mengarah sih, diarahkan ya ke tabel admin dan tabel mahasiswa. Nah, di sini tabel mahasiswa ini relasinya itu ke tabel login sama seperti tabel admin ini. Dan di sini ada keterangan satu, kemudian ini satu, dan ini satu. Ini dimaksudkan bahwa satu orang mahasiswa itu tak melakukan satu login ya. Nah, ini juga sama, satu admin itu satu login. Nah, di tabel mahasiswa ini dia mempunyai dua subtabel ya. Jadi ketika mahasiswa login, tabel ini itu akan muncul. Di sini kan disebutkan di sini satu, ini satu, dan relasinya ya ini satu. Sebutkan juga bahwa satu mahasiswa itu bisa hanya bisa sekali untuk register gitu. Dan juga satu mahasiswa untuk satu kali pot. Untuk apa? Property name-nya ini bisa dilihat sendiri ya di sini. Tadi tabel mahasiswa itu pertama ada NIM, kemudian nama lengkap, jurusan, semester. Ini disesuaikan saja ya ketika sistem itu disesuaikan dengan sini register mempunyai properti NIM, nama lengkap, username, password, dan mempunyai fungsi add ya untuk menambahkan. Nah, di sini sementara kalau voting itu dari ID kandidat, nama kandidat, dan visi misi dari kandidat. Oke. Nah, kalau kan di sini tandanya beda ya. Di sini tuh tandanya apa? Hashtag. Nah, hashtag ini mempunyai arti sebagai privat gitu. Jadi datanya itu rahasia. Jadi kandidat, kemudian NIM, ini juga ini merupakan data-data privat. Oke.
Lanjut di sini ketika tabel admin itu mempunyai 3 subtabel ya. Ada data voting, data kandidat, dan data pemilih atau ya data pemilih. Nah, di sini data pemilih itu kita pertama dari sini dulu ya. Dia mempunyai beberapa properti name ya. Yang pertama ada name, nama lengkap, username, jurusan, semester, dan voting. Dan yang punya aksi untuk di admin ini hanya punya satu aksi dalam data, hanya satu aksi untuk push dan hanya admin yang oke. Nah, ini relasinya satu ke banyak. Bintang ini artinya banyak ya. Ini kenapa satu ke banyak ke satu? Karena satu admin itu bisa mengelola satu atau banyak data ya. Jadi di sini tandanya, tanda relasinya satu titik bintang. Nah, yang kedua di sini admin juga mempunyai subclass data kandidat gitu. Nah, data kandidat ini merupakan informasi dari data calon kandidat gitu. Ada ID kandidat, properti name-nya, ada nama ketua, nama wakil, visi, dan misi. Kemudian ada fungsinya. Ini ada 3 ya. Si admin itu bisa menambahkan, mengupdate, dan juga menghapus si data kandidat. Di sini kenapa relasinya 0,2 ke 1? Ini menandakan bahwa itu hanya dapat menambah atau tidak sama sekali menambah data kandidat, dan batasannya maksimalnya itu 2. Jadi admin bisa menambahkan 0 sampai dengan 2 data kandidat gitu. Oke, yang terakhir di sini subclass dari admin itu data voting ya. Di sini data voting merupakan hasil dari eh, jumlah pemilihan. Jadi di sini si admin itu dapat mengolah data voting. Itu data voting terdiri dari 2 properti ID kandidat. Kenapa di sini jadi tambahkan fungsi seperti ini? Karena data voting ini sifatnya tidak bisa dirubah gitu. Jadi apapun hasilnya itu tidak bisa merubah gitu. Nah, mungkin ya ini dulu atau sedikit penjelasan dari sistem perancangan e-voting dari yang pertama di use case diagram, kemudian activity diagram, sequence diagram, dan terakhir yang ke kelas diagram. Mungkin banyak ya, banyak itu kan dalam apa ya, penjelasan. Mohon maaf karena saya belajar gitu. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya lah buat para penonton, buat para penonton gitu kan, yang kurang lebihnya maaf. Terima kasih, sama berkat.